Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksanuddin dengan NIM 18135000095. Baik, kali ini saya ingin mempresentasikan pada jurnal saya yang berjudul Penerapan Sistem Monitoring dan Controlling pada Sistem Keamanan Berangkas Berbasis IoT. Baik, selanjutnya, ya, latar belakang. Mengenai latar belakang tentang perkembangan teknologi pada sistem IoT atau kita sebut dengan Internet of Things, mendorong manusia untuk mencoba mengeksplorasi penemuan-penemuan terbaru, terutama pada sistem keamanan berangkas. Sistem dari keamanan berangkas sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tingkat kriminalitas pencurian yang terus meningkat setiap harinya, terutama pada pencurian berangkas. Internet of Things pada penelitian ini berfungsi sebagai controlling maupun monitoring pada sistem keamanan berangkas dengan sistem real time dan dibantu oleh koneksi internet. Komponen-komponen yang diperlukan untuk merancang suatu sistem keamanan berangkas diperlukan mikrokontroler 2 mega dengan tipe IC 2560 yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan. Adapun modul Wi-Fi dengan tipe SP8266 berfungsi sebagai konektivitas Internet of Things dan solenoid sebagai pengunci pada pintu berangkas. Pada penelitian ini, akses berangkas dapat diakses dengan metode manual maupun metode otomatis. Pada metode manual, berangkas dapat diakses dengan bantuan tag RFID dan pin keypad sebagai pengunci elektrik pada berangkas. Setelah berangkas dinyatakan berhasil diakses, maka solenoid membuka pintu pada berangkas. Pada metode pilihan otomatis, berangkas dapat diakses melalui IoT dengan bantuan aplikasi Blink sebagai pengontrol sistem keamanan berangkas. Sehingga, dengan harapan ini, pada metode otomatis bisa melakukan kontrol maupun monitoring berangkas dari jarak jauh. Baik, selanjutnya itu ada suatu perumusan masalah yang mana berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu apa saja yang diperlukan atau dipersiapkan dalam membuat rancangan monitoring dan pengendalian sistem keamanan berangkas menggunakan mikrokontroler berbasis IoT, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk membuat dan menguji suatu sistem pada rancangan keamanan ganda berangkas untuk menyimpan barang-barang pribadi dengan aman dari pencurian maupun mendeteksi awal adanya api yang disebabkan oleh kerusakan sistem elektrik pada keamanan berangkas sehingga meminimalisir terjadinya kebakaran. Baik, selanjutnya itu ada blok diagram. Sedikit saya menjelaskan dari alur-alur blok diagram ini ada yang pertama komponen-komponen sensor yaitu RFID, keypad, sensor clamp, sensor peer, dan sensor gas melakukan atau terhubung ke Arduino Mega yang tadi saya jelaskan sebagai pemusatan otak atau otak pemrosesan. Selanjutnya di bawahnya itu ada USB826 yang terhubung secara komunikasi serial. Ada juga step down yang mengarah ke USB826 dan juga ada sumber daya yang bertenaga 12 volt. Selanjutnya output dari itu semua adalah MOSFET dan juga LCD 16x2, ada buzzer dan LED. Dan juga ada aplikasi Blink yang mengontrol sistem otomatis dan juga solenoid. Baik, selanjutnya yang pertama saya jelaskan adalah tentang diagram cara kerja alat. Yang pertama yaitu ada proses persiapan.
Yang kedua, ada proses alat. Yang ketiga, ada proses pengiriman data pada smartphone. Yang saya jelaskan pertama yaitu proses persiapan. Di sini terlihat kita mengharuskan menyiapkan colokan listrik dengan tenaga 220 volt. Listrik saya di rumah dengan tenaga 220 volt. Yang kedua itu, sambungkan LCD ke microcontroller dan adaptor dengan tenaga 12 volt. Selanjutnya, sistem keamanan berangkat siap dijalankan. Yang kedua itu ada suatu proses alat. Saya jelaskan dari diagram alur ke bawah, yaitu memeriksa komponen dan sensor. Yang kedua, hubungkan USB 6 dengan koneksi Wi-Fi. Yang ketiga itu scan pembacaan RFID dengan tipe MIFOR RC522. Input pin pada keypad 4x4. Lalu selanjutnya relay dengan kondisi high dan menghidupkan solenoid. Selanjutnya itu pembacaan sensor api, sensor PIR, dan sensor gas untuk mengetahui kondisi berangkas yang ditampilkan pada aplikasi Blink. Yang ketiga adalah ada proses pengiriman data pada smartphone. Pada modul USB 806, mengirimkan data ke aplikasi Blink. Yang kedua itu membuka aplikasi Blink pada smartphone. Yang ketiga yaitu terlihat tampilan sistem kerja door lock dan notifikasi hasil pembacaan sensor yang nanti saya akan tampilkan di slide selanjutnya. Yang keempat itu tombol button untuk menghidupkan solenoid secara otomatis. Baik, ini adalah suatu rangkaian keseluruhan dan komponen-komponen yang saya butuhkan dalam penulisan tugas akhir ini. Inilah suatu tampilan fisik atau protokol dari keamanan berangkas saya. Nah, ini ada suatu pengujian dan tampilan pada aplikasi Blink. Di sini ada suatu tampilan urutan nomor. Mungkin saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada widget LCD dengan nomor 1 yang berfungsi untuk menampilkan pesan atau sebagai indikator dengan tulisan seperti sistem control door lock bahwa perangkas sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi. Yang kedua itu ada widget widget PIR yang berfungsi ketika PIR terdeteksi, maka ini akan menampilkan PIR terdeteksi di aplikasi Blink. Yang ketiga juga ada data gas, ketika sensor mendeteksi adanya gas, maka nilai data dia akan naik dan mengeluarkan output berupa LED merah dan buzzer berbunyi. Dan juga sama prinsip kerjanya yaitu status api yang nomor 4. Jika sensor api atau sensor flame mendeteksi adanya api dengan jarak tertentu, maka api terdeteksi dan mengeluarkan suara buzzer maupun LED merah. Yang kelima ini ada widget button yang berfungsi membuka solenoid secara otomatis dengan jarak kurang lebih 1-3 meter sesuai dengan jaringan yang berkonektivitas. Ini adalah suatu pengujian widget yang saya sudah coba. Widget dari aplikasi Blink. Sini melakukan keterangan yang diuji maupun keterangannya. Yang pertama yaitu widget LCD. Status keterangan yaitu berhasil menampilkan pesan untuk status bahwa aplikasi Blink sudah terhubung dalam jaringan. Widget Go atau widget untuk data gas, keterangannya yaitu berhasil menampilkan notifikasi bahwa gas terdeteksi dengan nilai data 300-500 dan rentang jarak 1-5 cm. Pada widget labeled value status PIR, memberikan keterangan dengan status berhasil menampilkan notifikasi bahwa sensor PIR terdeteksi dengan rentang jarak 1-5 meter. Selanjutnya itu widget labeled value atau widget status api dengan status keterangan yaitu berhasil dan menampilkan notifikasi bahwa api terdeteksi dengan rentang jarak
1-5 meter. Selanjutnya juga ada wicket button yang berfungsi untuk door lock, dan status keterangan berhasil, dan solenoid bisa membuka maupun menutup. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan beberapa dari perancangan saya yang saya buat. Apa saja yang saya perlukan, yaitu dengan adanya fitur tambahan dari sistem keamanan berangkas seperti sensor kit, sensor flame, dan sensor gas, efektif untuk memberikan keamanan ekstra pada berangkas karena mampu mendeteksi adanya manusia yang ingin mencoba mengakses berangkas tanpa sepengetahuan pemilik, dan mendeteksi dini adanya api yang disebabkan oleh kerusakan sistem maupun kebakaran. Yang kedua itu ada akses berangkas. Menggunakan metode manual diperlukan untuk berhasil melewati pengaman dari berangkas, baik dari pengamanan keypad 4x4 maupun dari RFID. Setelah dinyatakan berhasil melewati pengaman keduanya, maka solenoid akan membuka pengunci pada berangkas dengan nilai 5 detik.